Huh, bukan kaleng-kaleng guys. Kalau kita tengok pada masa kini, Presiden Indonesia, Presiden Jokowi bersama dengan presiden-presiden di dunia dalam satu persidangan G7. Apa yang mengejutkan, semua presiden-presiden ataupun semua ketua-ketua negara pada ketika itu, di mana Presiden Jokowi meminta untuk menghentikan kebijakan diskriminatif dalam menentukan halal 7 bahan-bahan mentah di Indonesia, khususnya seperti nikel. Di mana Presiden Jokowi menyatakan Indonesia akan menubuhkan satu lagi aliansi dalam dalam mengangkat bahan-bahan mentah di Indonesia. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa untuk berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sudah pun subscribe channel ini sejak dulu lagi dan sentiasa support channel ini, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar kalian semua agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan di depan pemimpin-pemimpin G7, Indonesia iaitu Presiden Indonesia, Presiden Jokowi menghentikan semua diskriminasi berkaitan dengan bahan-bahan mentah di Indonesia. Wow! Bukan kaleng-kaleng guys, beraninya Presiden Indonesia, Presiden Jokowi dalam menyuarakan hak untuk menaikkan bahan-bahan mentah di Indonesia di depan pemimpin-pemimpin G7 guys. Kalau kita tengok pemimpin G7 ni bukan kaleng-kaleng, daripada negara-negara yang hebat. Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun semak dulu video ni. Jokowi di depan kepala G7. Jokowi menyuarakan untuk menghentikan kebijakan dalam diskriminatif. Bukan kaleng-kaleng. Kita semak video ni dulu. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, seperti yang kalian tahu, saat ini presiden kita tengah berada di antara kelompok negara-negara maju G7. Dan tak main-main bos. Selain menjalin banyak kerjasama dengan negara-negara maju itu, di depan para pemimpin kelompok G7 ini, presiden pun ternyata juga membuat pernyataan dan penegasan yang cukup sangar bos. Pak Jokowi pun menyampaikan keinginannya untuk mendirikan organisasi kartel baru layaknya OPEC. Beliau menyerukan kesetaraan perekonomian di kawasan. Dan salah satunya yaitu dengan cara membentuk aliansi kerjasama semacam OPEC, tapi untuk urusan nikel dan sawit. Nah, kalau OPEC ini adalah kelompok negara-negara pengekspor minyak bumi yang berandil besar dalam penentuan harga, produksi, dan hak konsesi, lantas pertanyaannya, geng, kartel, atau kelompok seperti apakah sebenarnya yang mau dibentuk presiden kita, dan apa tujuannya? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian, seperti berita-berita sebelumnya, Pak Jokowi pun ternyata kini benar-benar membawa suara dari Global South alias suara dari kelompok negara-negara berkembang bos. Tak main-main, beliau pun dengan lantang menyerukan penghentian kebijakan diskriminatif terhadap komoditas negara-negara berkembang. Dan bahkan di dalam pertemuan G7 itu, beliau pun menanyakan hal yang cukup menohok dan menyinggung kebijakan Uni Eropa baru-baru ini bos. Yaitu apakah adil kami Indonesia dihalangi menikmati nilai tambah SDA kami sendiri? Nah, penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari Pak Jokowi di G7 Jepang yang baru-baru ini menyatakan niat dan ambisinya untuk menyetarakan kelompok negara-negara berkembang dengan negara maju bos. Yaitu dengan cara membentuk aliansi kerjasama, organisasi kartel semacam OPEC. Nah, jika OPEC untuk minyak bumi, kali ini yang mau dibentuk oleh Indonesia adalah untuk urusan nikel dan sawit bos.
Dan bagi kalian yang belum tahu, kartel sendiri artinya adalah kelompok produsen independen yang bertujuan untuk menetapkan harga, membatasi suplai dan kompetisi, bekerja satu sama lain demi meningkatkan keuntungan dan mendominasi pasar. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Pada Rabu 20 Mei 2023 kemarin, Pak Jokowi pun mengatakan bahwa sudah saatnya membentuk aliansi baru semacam OPEC untuk produk lain seperti nikel dan sawit, ujarnya bos. Beliau nyatakan bahwa nikel dan sawit adalah dua komoditas unggulan Indonesia. Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia, serta menjadi pengekspor sawit terbesar bersama negara Malaysia. Dan saya berharap negara G7 dapat menjadi mitra dalam hilirisasi industri ini, bos. Nah, cukup mantap nih, bos. Sepertinya Indonesia pun kini akan menjadi pionir dalam membentuk organisasi baru seperti OPEC untuk nikel dan minyak sawit, sehingga jika organisasi ini terbentuk, maka pondasi Indonesia pun artinya bakal semakin kokoh, terutama untuk menghadapi gugatan dan sikap diskriminatif Uni Eropa selama ini kepada negara kita Indonesia. Mantap jos. Kemudian lanjut, Pak Jokowi pun mengatakan bahwa kebijakan monopoli di dunia harus dihentikan. Menurutnya selama ini masih ada kebijakan diskriminatif terhadap komoditas negara berkembang yang juga harus dihentikan, bos. Beliau pun menegaskan bahwa saat ini sudah bukan zamannya lagi negara-negara global south alias negara berkembang hanya diberi ruang sebagai pengekspor komoditas bahan mentah, bos. Pak Jokowi tak mau lagi kelompok negara-negara berkembang seperti Indonesia diberlakukan seperti itu. Beliau pun menegaskan bahwa dunia sudah tidak berada pada masa kolonialisme. Ia katakan, apakah adil negara yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia dihalangi menikmati nilai tambah SDA-nya sendiri, dihalangi mengolah SDA-nya di dalam negeri, ujar Pak Jokowi. Dan beliau juga menegaskan bahwa lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang menjadi jangkar perdamaian, demokrasi dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik harus sejahtera. Karena itu, kata Pak Jokowi, Indonesia pun tidak menutup diri, bos. Melainkan kami akan bekerja keras untuk meningkatkan kerjasama dalam bentuk lain yang lebih setara dan dengan hasil win-win solution bagi semua pihak, ujar beliau. Dan di akhir pidatonya, Pak Jokowi pun kembali menegaskan ajakan untuk kolaborasi dan menyoroti peran besar G7. Menurut Pak Jokowi, yang dunia butuhkan saat ini bukanlah polarisasi yang memecah belah, bos, tapi justru kolaborasi yang mempersatukan. Dan negara G7 punya peran besar dalam menciptakan kolaborasi yang konkret dan setara, ujar Bapak Jokowi di depan para pemimpin negara-negara maju G7 ini. Nah, sungguh cara diplomasi yang cukup epik dan mitik nih, bos, dari seorang presiden, di mana hal ini pun pastinya juga sebagai bentuk diplomasi yang dilakukan untuk melawan gempuran Uni Eropa terhadap komoditas-komoditas kita yang saat ini mau dilarang oleh Uni Eropa dengan aturan barunya, bos. Oke, seperti video admin kemarin, Uni Eropa saat ini telah resmi mengeluarkan dan memberlakukan aturan baru perdagangan terkait deforestasi atau pembabatan hutan, bos. Mereka akan melarang semua produk-produk kita yang tak lolos uji tuntas deforestasi. Di mana dalam aturan baru yang berlaku ini, setiap produk yang dihasilkan dengan cara menebang hutan atau pohon sejak tahun 2021 akan mereka larang, bos. Dan amsyongnya, ini juga akan berlaku terhadap produk-produk turunan kita. Misalnya turunan kelapa sawit, bos. Ada minyak goreng, sabun, coklat, bahkan mungkin sampai biodiesel akan mereka larang jika tidak lolos uji aturan baru mereka ini, bos. Nah, inilah kini yang dilawan oleh Bapak Jokowi, Presiden kita Indonesia. Beliau menyerukan penghentian kebijakan monopoli. Kebijakan diskriminatif terhadap komoditas negara berkembang juga harus dihentikan, ujarnya. Dan ini pun contohnya seperti minyak sawit kita, bos, yang kini dianggap Uni Eropa tidak ramah lingkungan dan mereka pun mau berhenti menggunakannya. Dan kemudian sebaliknya untuk nikel, mereka malah terus mau minta nikel mentah kita. Padahal maksud kita baik, bos. Kita bukannya nggak mau ekspor nikel, tapi kita mau mengolahnya dulu dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi baru diekspor.
Karena dengan begitu, Indonesia bakal mendapatkan nilai tambah alias harganya bakal naik bos. Dan inilah yang sepertinya tidak dimaui oleh Uni Eropa. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo make sense. Kalau kita tengok beberapa hari ataupun beberapa minggu yang lepas di mana Presiden Indonesia, Presiden Jokowi telah bertemu dengan pemimpin-pemimpin daripada G7. G7 ini adalah gabungan negara-negara yang maju di dunia. Kalau kita tengok adalah negara-negara yang hebat seperti Amerika Syarikat, China, India dan banyak lagi negara-negara yang termasuk di dalam G7. Dan semasa pertemuan G7 itu Indonesia sempat untuk menyuarakan mengenai hak Indonesia yang selama ini dipijak-pijak khususnya oleh Uni Eropa dan juga sekutu-sekutunya. Di mana hasrat Indonesia adalah untuk menubuhkan seakan-akan OPEC. OPEC ni kalau kita tengok adalah satu organisasi yang digunakan oleh Arab Saudi dalam memegang harga minyak dunia. Di mana harga minyak dunia ini adalah ditentukan oleh OPEC. Dan apa yang Indonesia mahu adalah ingin menubuhkan satu aliansi yang seakan-akan dengan OPEC, tetapi OPEC ini mengawal harga bahan mentah khususnya nikel dan juga kelapa sawit. Sebab pada sebelum ini harga nikel dan juga harga minyak kelapa sawit adalah ditentukan sepenuhnya oleh Uni Eropa. Jika Indonesia dan juga mana-mana negara yang pengeluaran utama nikel dan juga bahan minyak kelapa sawit adalah mengikut daripada persetujuan yang telah ditentukan oleh Uni Eropa. Jadi ada negara-negara yang tidak berpuas hati seperti Malaysia, Indonesia dan ada lagi beberapa negara-negara di ASEAN. Jadi justru daripada itu di mana Presiden Jokowi mengambil daripada permasalahan ini dan ingin menubuhkan seakan-akan OPEC. Belum tahu lagi apa nama yang diguna. Di mana organisasi ini dikenali sebagai kartel. Di mana kartel ini adalah bertujuan untuk menetapkan harga yang dikenali sebagai membatasi supply dan juga kompetisi bekerja sama ada sama lain demi untuk meningkatkan keuntungan dan juga dominasi pasaran dunia. Itulah fungsi kartel ini yang diutarakan oleh Presiden Jokowi dalam mewujudkan satu lagi organisasi kartel seakan-akan OPEC tapi khusus untuk memegang harga nikel dan juga kelapa sawit dunia. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, adakah wajar untuk Indonesia menubuhkan satu lagi aliansi baru yang dikatakan seakan-akan dengan OPEC yang memegang harga pasaran dunia dalam bahan mentah khususnya nikel dan juga kelapa sawit. Dengan adanya kartel seperti ini, di mana Indonesia dan juga negara-negara yang lain dapat meningkatkan lagi dan dapat mengambil sedikit nilai tambah terhadap bahan-bahan semula jadi seperti nikel dan juga minyak kelapa sawit dan dapat digunakan pakai untuk kegunaan pembangunan negara dan juga dapat meningkatkan lagi ekonomi sesebuah negara. Jadi pendapat kalian semua bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.